si ibu nggak kemana-mana. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, si gelap ya. Bentar ya. Bentar, belum dipindahkan. Nah, selamat pagi semuanya buat sahabat semuanya ya. Pagi yang cerah ini kita awali dengan selalu bersyukur ya, mengafirmasi diri agar apa yang kita dapatkan hari ini menjadi nilai manfaat. Ya, baik teman-teman, silakan berdoa dulu. Tiris dingin ya, karena tadi malam turun hujan, tepatnya di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Baik, makasih nih Om Jenal. Kapan ngopi nih? Saya kangen kopi dengan kapal selamnya. Ya, 45 menit ke depan ya, kurang lebih saya akan ngopi, ngomong sendiri, tukang hipnotis, hipnoterapi seputaran tentang menjadi kepala atau buntut itu pilihan. Bener gak ya? Lupa tadi. Maksudnya apa ya? Ya. Ya, menjadi kepala atau buntut. Teman-teman, sebelum kita lebih jauh, kalau secara harfiah kepala itu ya, oh ya, jangan lupa bahagia dulu pagi ini ya, seperti biasa tersenyum ya, pura-pura bahagia, tarik bibir kita ya, seperti ini ya. Oke, bisa? Iya, tahan sampai terasa pegal kiri kanan ya. Tapi kalau ditarik begini tidak pegal, artinya sahabat sudah terbiasa bahagia. Tapi jika ditarik begini kiri kanan dan terasa ketarik otot-otot pipinya kiri kanan, berarti wajah ini kurang diajak bahagia ya. Kok bisa? Ya, orang kalau tidak terbiasa tersenyum, tertawa bahagia, ini ototnya tidak akan pernah begini ya. Oke, baik, lakukan itu setiap pagi. Kenapa setiap pagi? Karena pagi adalah awal pembuka aktivitas kita, awal pembuka kebahagiaan, dan energi pagi ini luar biasa dasarnya untuk kesuksesan kita semuanya. Oke, baik. Sementara saya berada di jalan Telaga Sari Kosambi ya, nanti belok kiri menuju arah Cikampek, Jawa Barat ya. Masih berada di wilayah Kabupaten Karawang. Oke. Terpaksa pagi karena memang ada aktivitas pagi, dan dilanjut nanti siang ada lagi daring ya, dalam jaringan. Jadi hari ini full online-nya. Oke, jadi baik teman-teman, ya masalah tadi masalah kepala orang sudah tahu secara harfiah itu bagian atas ya, di bagian atas. Buntut itu di bagian belakang ya. Itu. Nah, di dalam sebuah beraktivitas orang memilih posisi mau di atas atau di bawah ya, itu adalah pilihan. Pilihan. Atau di bagian tengah antara kepala dan buntut ya, itu juga pilihan ya. Nah, kaitannya dengan cara kerja pikiran bawah sadar seperti apa, kan begitu. Jadi saya selalu mengkaitkan dengan keilmuan pikiran bawah sadar ya.
bahwa atau yang sederhana adalah dengan cara pemahaman istilah orang lama itu bilang otak kiri otak kanan. Ada otak kiri, otak kanan. Saya mau bersihin ya, bentar. Bentar, dikasih aroma dulu biar hidungnya lebih segar. Jadi gini teman-teman, ya, sederhananya pikiran otak kiri lah. Teman-teman yang pernah membaca referensi tentang otak kiri otak kanan, ya, atau dalam sebuah kondisi realnya adalah orang yang selalu dominan otak kiri adalah tipenya analitis, ya, selalu menganalisa. Faktor analisa ini terkait dengan pendidikan. Kecenderungan orang berpendidikan tinggi, maka dia akan cenderung menjadi analitis, ya, selalu menganalisa segala persoalan, selalu dianalisa, ya. Dan yang repotnya ketika analisanya ini adalah mengambil sebuah tindakan yang tidak berani, ini adalah sebuah resiko pola pikir yang terbiasa menggunakan otak kiri. Ya, kecenderungannya seperti itu. Jadi otak kiri itu penuh dengan pertimbangan, dan pertimbangan itu terkadang mengalahkan sebuah peluang yang ada. Nah, jadi kalau ada sebuah peluang kemudian kita menganalisanya dengan dominan otak kiri, kecenderungannya bahwa peluang itu tidak akan diambil. Ya, kenapa? Karena sifat otak kiri itu analitis. Ya, nah, pemikiran otak kiri yang analitis itu bisa dipengaruhi oleh satu pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, maka analitisnya semakin kritis. Ya. Yang kedua adalah faktor pengalaman empiris. Pengalaman dia menemukan sebuah kondisi yang sama seperti itu mirip, maka kecenderungannya otak kiri akan menolak peluang itu. Ya. Karena mungkin pada saat pengalaman yang dia lakukan itu, dia menemui sebuah masalah, menemui sebuah kegagalan di dalam mendapatkan peluang yang seperti saat ini. Oke. Yang berikutnya adalah otak kanan. Otak kanan ini adalah sebuah kecenderungan bahwa membaca peluang itu sebagai sebuah kesempatan yang tidak akan pernah terulang kembali. Ya. Itu orang yang selalu terbiasa otak kanan bahwa ini sebuah peluang yang tidak akan muncul dan tidak akan terulang kembali. Tapi kalau orang berpikiran bahwa ketika ada sebuah peluang, mengatakan bahwa dia adalah kesempatan selalu akan datang kembali. Nah, itu adalah tipe-tipe orang berpikiran otak kiri, dominan otak kiri. Ya. Jadi teman-teman kira-kira kalau ada sebuah peluang, ini teman-teman ini meresponnya seperti apa? Apakah menganggap bahwa peluang tidak diambil kemudian berpikir nanti peluang akan, kesempatan akan datang kembali? Jadi dia berharap pada sesuatu yang belum jelas, ya, gitu. Jadi ini adalah sebuah pembelaan diri, penghibur diri, bahwa ketidakberanian mengambil sebuah keputusan, peluangnya yang ada itu akhirnya menghibur diri dengan mengatakan bahwa kesempatan akan datang kembali. Ya, oke. Nah, itu pemahaman totalitas otak kiri. Di dalam yang terbiasa menggunakan pola pikir otak kanan, mengatakan bahwa ketika ada peluang, ini kesempatan emas bagi saya, ya, saya harus lakukan. Nah, ini sudah mental juara, ya, sudah sangat mental juara sekali ketika dia mengambil kesempatan itu.
Ya. Persoalan nanti setelah dia ambil kemudian terjadi tidak sesuai dengan sebuah ekspektasinya, itu lain hal, ya. Tidak lagi mencakup dari persoalan yang tadi awal. Jadi pola pikir otak kanan itu pandai memilah, ya, lebih menspesifikkan bahwa mengerjakan itu secara step by step, secara totalitas. Ya. Kalau otak kiri, dia cenderungnya itu mengeneralisir. Ya. Dia berada di dalam sebuah di luar frame. Dia lebih cenderung berada di luar frame. Jadi frame itu bingkai. Dia lebih cenderung berada di luar, mengamati, menganggap oh ini begini, dan akhirnya akan menjadi sebuah, dia menarik kesimpulan, oh kalau gitu saya nggak mungkin. Nah, terlalu subjektif menganalisanya sehingga ketidakberanian mengambil sebuah keputusan. Ya. Otak kanan, dia di dalam in frame, ya, di dalam bingkai, berada di dalamnya, ya, tidak berada di dalamnya, lebih banyak berada di dalamnya, lalu melakukan action tahap bertahap menyelesaikan. Ya. Barangkali orang yang bertipe pikiran otak kanan itu adalah seperti dia memasuki labirin, ya. Kalau teman-teman belum tahu labirin, coba googling labirin itu apa sih. Jadi labirin itu seperti jalan tikus, ya. Dia akan masuk ke sebuah wilayah, ya, lalu menggunakan intuisinya, ya, bagaimana dia bisa keluar dalam area labirin tersebut, ya. Nah, sorry, ya. Nah, itu adalah tipe orang otak kanan. Ya. Kalau orang otak kiri, ketika disodorkan suruh memasuki labirin, dia lalu menganalisa, waduh kalau gua masuk ke sini nanti gua begini terjebak di segala macam, bahaya. Akhirnya dia tidak mengambil kesempatan itu. Ya. Ini cara-cara pola pikir, ya, yang sebenarnya kalau dilihat begini, orang berpikir otak kiri ini sebenarnya bukan dia tidak mampu, ya. Orang-orang yang punya pola pikir otak kiri itu justru sebenarnya punya modalitas yang luar biasa, ya. Modalitasnya adalah skill-skill yang dia miliki, ya. Dan banyak sekali tentang pengetahuan yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, tetapi dia tidak mampu memanajerial dirinya sendiri. Nah, ya. Karena dia tidak bisa menemukan bakatnya tuh di mana. Padahal dari segi modalitas dia tuh luar biasa, ya, sangat luar biasa, ya. Nah, ini yang terjadi bahwa banyak teman-teman, ya, mungkin diri saya juga, ya, merasa modalitas sudah cukup banyak, ya, lebih dari cukup, tapi tidak mengetahui kira-kira saya di mana nih, bakat saya ini di mana, atau fashion saya di mana. Ketika saya mau melangkah, aduh nanti bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, ya, begini dan begitu. Ya. Nah, makanya orang-orang yang modalitas yang banyak, yang cenderung berpikir otak kiri ini akan berlabuh menjadi posisinya buntut. Nah, maaf ya, istilah saya buntut, ya. Kalau buntut artinya dia akan ngikuti yang di depan. Oke. Karena buntut itu tidak bisa
pergi tanpa kepala, tanpa badan. Jadi buntut akan cenderung mengikuti kemana arah badan dan kepala. Nah, oke. Berbeda dengan yang berpikir otak kanan. Dia kemungkinan modalitasnya sedikit, ya. Tapi tingkat belief system, tingkat keyakinannya itu yang luar biasa, ya. Jadi orang yang berpikir otak kanan itu dia lebih punya pikiran bawah sadarnya sangat dalam dan luar biasa, ya. Kenapa? Karena dia lebih fokus terhadap modalitas yang dia miliki, meskipun dia memiliki sedikit, ya. Meskipun mungkin satu modalitasnya, tapi dia mampu meyakinkan tentang modalitas yang dia miliki itu. Keren kan? Nah, itu tipe orang otak kanan, ya. Gitu ya teman-teman. Aduh, mohon maaf. Ini efek belum ngopi real begini, agak rasa dingin ya. Padahal udah AC-nya udah dicoba diademkan. Jadi begini ya, kembali lagi bahwa yang otak kanan tadi, yang kecenderungan yang modalitasnya sedikit, tapi dia lebih menguatkan tentang modalitas sedikit ini karena dia selalu berada di dalam area pikiran bawah sadar. Maka yang terjadi, dia sering mendapatkan posisi sebagai kepala. Nah, kepala ya. Kepala itu apa maksudnya ya? Kepala itu ya pimpinan, bos, ya. Maka jangan heran kalau kita melihat di sekeliling kita, ya, orang yang kelihatannya seperti biasa-biasa saja, tetapi dia punya anak buah, punya karyawan yang luar biasa, ya. Karena apa? Ada modalitas yang dia yakini itu sebagai modal utama dia dan diyakinkan, ya. Itu kan luar biasa, ya. Jadi persoalannya adalah orang-orang yang punya modalitas banyak bukan tidak mampu, bukan tidak bisa menjadi kepala, tapi karena pola pikirnya yang cenderung analitis, ya, dan selalu berada di area sadar. Jadi cara kerjanya itu di area sadar, pikiran sadar, ya, analitis, dan dia selalu logis berpikirnya. Kalau ya tidak, ya, dan karena dia selalu menggunakan referensi pengetahuannya secara mandiri, ya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kemampuannya sendiri, dia menganggap bahwa untuk menyelesaikan persoalannya, waduh, saya nggak mampu, ya. Dia menganggap bahwa sebuah persoalan itu selalu dianggap sebagai diselesaikan secara individu, secara Superman, ya. Padahal yang dahsyat itu bukan Superman, tapi super team, oke? Ya. Jadi siapapun orang yang sukses itu dia bukan Superman, tapi dia adalah super team. Artinya kemampuan dia memanajerial orang-orang hebat, orang-orang dahsyat, ya. Meskipun terlihat mencuat ke atasnya adalah terkesan individu pimpinannya adalah Superman, oke? Nah, ini yang coba teman-teman renungkan, ya, bahwa sehebat apapun orang yang berada dalam puncak pimpinan,
dia bukan Superman. Ya. Kesannya Superman, tapi dia sesungguhnya adalah menjadi seorang yang super tim. Ya. Yang mampu memanage timnya, orang-orang hebat, orang-orang pintar menjadi tim. Kalau sudah menjadi tim kan berarti bagian dari bawahannya dia. Ya. Tinggal kembali kepada style, gayanya. Apakah gayanya otoriter atau gayanya lebih kepada partnership, ya. Itu style tiap pimpinan berbeda. Oke. Nah, sehingga itu menutupi kesan bahwa dia memiliki super team. Ya. Jadi jelas ya teman-teman, kalau yang tadi saya bilang bahwa menjadi kepala atau buntut, ya, itu adalah pilihan. Ya. Tinggal mau kapan mau jadi tetap buntut, ya, itu juga pilihan. Ya. Ada orang yang kalau dia selalu ingin jadi buntut, artinya orang yang mencari aman. Ya. Tipe otak kiri itu selalu mencari aman dan nyaman. Penting udah aman, nyaman, sudah. Ya. Sementara sebuah sistem itu akan selalu upgrade, ya, selalu update, sehingga orang yang merasa aman dan nyaman ini pada waktunya juga akan tersisih. Ya, gitu. Jadi bagaimana sih supaya yang aman-nyaman ini juga aman? Ya tentunya Anda harus mengikuti bagaimana sistem itu diupdate, ya, bagaimana sistem itu diupgrade. Jadi ngikutin terus, ya. Ikutin terus, dan tapi resikonya adalah Anda akan tetap menjadi buntut. Oke. Nah, jadi kita kembali kepada bagaimana sekarang poin terpenting, buntut menjadi kepala, kan begitu? Buntut menjadi kepala. Ya. Yang kita harus pahami adalah jika pimpinan kita, dia sekarang pimpinan, bahwa kita harus yakini bahwa dulu juga dia pernah jadi buntut. Ya kan? Nah, dan dengan timing yang tertentu, akhirnya dia menjadi kepimpinan, menjadi kepala. Ya. Timing ini bisa dari eksternal, bisa dari internal. Ya. Kalau dari eksternal itu saya kira persentasenya sangat sedikit. Ya. Tapi kalau dari internal, orang yang begitu yakin dengan modalitas yang dia miliki dan dilakukan secara kontinu, ya, secara rutin, istiqomah, maka akan menjadi sebuah hasil yang luar biasa. Ya. Karena sukses dan gagal itu memiliki pola yang sama. Ya. Sukses itu karena dia terbiasa melakukan hal-hal, cara-cara orang sukses. Ya. Kemudian orang susah, gagal, terpuruk karena dia melakukan pola-pola yang mengarah ke terpuruk. Ya. Jadi sebenarnya teorinya, konsepnya bisa dicek dengan tabel dari David L. Hawkins, ya, mengenai energi power versus force. Coba dipahami di situ bagaimana sebuah kesuksesan itu, kebahagiaan itu, ya, kesehatan itu ada dalam area-area energi power. Ya. Kegagalan itu, keterpurukan itu karena kita terbiasa menggunakan pola-pola
energi pos, ya, atau energi yang melemahkan diri kita. Itu sudah jelas ya, teoritisnya, konsepnya yang sudah diriset oleh David R. Hawkins, ya, bisa menjadi acuan, menjadi referensi kita. Bentar ya, saya ngalah dulu, ada mobil di depan. Kita sudah masuk jalan kecil, jalan perumahan ya. Saya selalu menikmati jalan ini ya, karena bisa santai sambil ngopi. Ngopinya itu maksudnya ngomong sendiri, tukang hipnotis, hipnoterapi. Baik teman-teman, jadi teori tentang power versus pos tadi dari David R. Hawkins, disinilah sebenarnya rahasia bagaimana sukses menggunakan pola-pola otak kanan. Ya. Jadi yakin itu tanpa tapi. Orang boleh paham tapi tanpa tapi, dengan tapi, tahu dengan tapi, ya. Saya selalu bilang bahwa grade level orang-orang yang punya level cepat di dalam meraih kesuksesan itu levelnya pada posisi yakin ya. Jadi yakin itu di atas, di bawahnya ada paham, paling rendah ada tahu ya. Kita bercerita pada orang lain, lalu orang itu mengangguk, oh iya benar. Nah dia baru tahu hari, jadi tahu ya. Kemudian orang yang baru tahu tadi akhirnya cari-cari referensi, baca-baca, oh benar juga ya, apa yang dikatakan si A ternyata benar kayak gini. Naiklah levelnya menjadi paham ya. Lalu dia menceritakan ke orang lain lagi, oh begini loh teorinya, gini bla 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 bla. Oke. Oh sebentar, jatuh nggak kelihatan. Oke. Itu baru level paham. Tapi kemudian level yakin itu adalah dia melakukan, mempraktekkan dan mendapatkan hasilnya. Itu disebut dengan level yakin. Oke. Nah, sekarang sudah saatnya kita belajar yakin. Ya. Belajar yakin, belajar sukses, jadi sukses ya. Belajar bahagia, dari mulai pura-pura bahagia. Kan saya selalu bilang begitu, pura-pura bahagia tiap pagi kita tersenyum ya. Apapun masalahnya, mulai saat ini, detik ini, kapanpun, dimanapun saya merasa bahagia ya. Sambil paksa ini yang namanya wajah untuk tersenyum ya. Biarkan kita berpura-pura tersenyum bahagia ya. Kita bohongi wajah kita, dan nanti ekspresi tubuh badan kita, wajah kita ini akan terlihat lebih segar, lebih ceria di hadapan orang lain ya. Ini sudah rumusnya begitu ya. Berapa kali saya ketemu dengan temennya Ibu Negara, selalu menilai bahwa saya kelihatan lebih muda ya. Padahal kuncinya adalah bagaimana tiap pagi kita selalu berseri, bahagia seperti itu ya. Oke, kembali ke bahasan kita bahwa menjadi kepala atau buntut itu adalah pilihan ya. Kalau selama ini Anda ingin jadi kepala lalu Anda menjadi seorang Superman, itu suatu hal yang apa? 0,0% orang yang mampu seperti itu ya. Karena sesungguhnya orang-orang yang jadi kepala itu bukanlah Superman, tapi dia super team. Oke, rumusnya itu ya.
Jadi sehebat apapun ada orang, ya, sebenarnya karena dia memiliki tim-tim yang personil-personil yang hebat luar biasa, yang punya sumber daya manusia yang luar biasa, bahkan luar biasanya melebihi dari dianya sendiri. Ya, ini yang terjadi. Ya. Tapi kemampuan dia memanajerial akhirnya membuat unit organisasinya melejit luar biasa. Oke, sahabat dan teman semuanya. Jadi mulai hari ini tekadkan, niatkan, jika ingin jadi kepala, berpikirlah super team, bukan Superman. Ya. Dan mulailah selalu mendengarkan intuisi Anda, ya. Mata batin Anda, mata hati Anda, apapun istilahnya, ya. Untuk melakukan action dari bisikan-bisikan mata hati, mata batin Anda, ya. Dalam bahasan lain ini bisa sebagai teman imajiner, ya, tapi yang sudah di manage. Kalau belum di manage, Anda akan datang teman-teman imajiner yang datang dan pergi begitu saja. Jadi bisikan hati itu yang muncul itu adalah sebenarnya adalah teman-teman imajiner Anda atau karyawan dalam tubuh Anda. Saya pernah bahas dalam ngopi yang lain bahwa dikatakan bahwa tubuh kita ini bukan satu, ya, banyak sekali. Tetapi karena tidak ditunjuk mana bosnya, sehingga menjadi liar pikiran kita. Ya, contohnya pagi ini mungkin Anda bahagia, tapi siang Anda marah-marah. Ya, nanti sore Anda kesal, segala macam. Ini menandakan bahwa dalam tubuh Anda ini terdiri banyak personil yang bersatu dalam tubuh. Jadi tubuh ibarat sebuah organisasi, ya. Lalu ada karakter-karakter marah, karakter-karakter bahagia, karakter-karakter cuek, karakter-karakter yang lainnya. Ini numpuk di dalam tubuh diri Anda, ya. Dan mereka tidak diarahkan, tidak dikomandai, ya, sehingga mereka liar dan mengambil keputusan secara sendiri-sendiri. Contohnya, ya, pikiran liar yang selalu berpikiran negatif terhadap orang itu dominan sekali, sehingga keputusannya mengakibat merugikan tubuh diri Anda. Apa? Anda merasa menjadi badan gak enak, ya. Itu karena si pikiran liar yang negatif itu mengambil kesimpulan. Tapi kalau kita mampu memanagenya, ya, di dalam banyak pikiran yang terjadi dalam tubuh kita ini. Sebentar, kita cek dulu suhunya. Ternyata masih pagi. Pagi kepagian. 36,3. Oke, makasih. 36,3. Alhamdulillah. Baik ya teman-teman. Ini saya agak pagi ya, karena memang sudah ada janji ini jam 8 mau mulai, jadi harus lebih awal. Padahal tadi jalannya santai ya. Kita menuju parkir. Jadi organisasi di alam nyata sama organisasi pikirannya itu punya kemiripan, ya. Jadi kalau pikiran kita ini liar, tidak ada bos di dalam tubuh kita ini. Kita harus tentukan, ya, pikiran yang menjadi seorang bos siapa. Tentu dia punya sebuah sikap, punya sebuah bijaksana di dalam mengatur, memanage karyawan pikirannya yang punya sifat-sifat tadi, pemarah, pendendam, ya, cuek, kreatif, inovatif, banyak sekali, ya. Kalau kita tentukan bosnya ini si A, tentukan bos pikiran adalah yang bijaksana. Oke. Jadi ketika ada yang ke diri kita emosi meluap, lalu bosnya ngomong stop, cukup, karena kita organisasi, kita super team, Anda redam, ya.
biar saya nangani. Nah, itu seperti itu, ya. Organisasi pikiran itu sama seperti organisasi nyata. Nah, jadi kalau Anda dalam posisi buntut saat ini mau jadi kepala, ya, dalam banyak pikiran-pikiran dalam badan tubuh kita ini, siapa yang diajukan untuk mewakilinya? Apakah si pemarahnya yang akan menjadi pemimpin kepala dalam sebuah organisasi nyata, atau pendendamnya, atau obsesifnya, atau orang yang bijaksananya, pikiran bijaksananya? Itu yang disodorkan. Jadi seolah-olah ini lagi rapat nih dalam pikiran saya nih. Di sini mungkin ada sifat pendendam, nih sifat kreatif, sifat apa segala macam, ya. Dari kubunya otak kanan, dari kubunya otak kiri, ya. Ini masing-masing otak kiri itu ada lagi nih. Otak kiri orang yang selalu kalkulasi segala macam. Otak kanan ya yang cuek-cuek gitu kan. Ini ada nih. Nah, ini mereka ini rapat, suruh rapat nih dalam pikiran saya, dalam otak saya, suruh rapat. Oke, rapat. Oke, lalu pilih siapa? Oke, ya, oke. Lalu ditentukan bahwa tubuh ini mulai detik ini, saat ini kamu akan menjadi seorang kepala dalam dunia organisasi nyata, dan kamu akan memiliki tim-tim yang hebat dan dahsyat. Karena kita adalah super team. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya sudah nyimak obrolan saya, ngomong sendiri tukang hipnotis, hipnoterapi, ya, menemani perjalanan tadi sekitar 45 menit ya. Dan sekarang sudah sampai, karena nanti jam 8 kita ada suatu aktivitas ya. Hari ini full ya, online. Oke, terima kasih buat semuanya, dan salam sehat, salam sukses selalu. Saya doakan semoga semuanya bisa menjadi kepala. Ingat, bukan Superman, tapi super team. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.